Aku baru tahu ya karena ketika kita hamil tuh memang kita jadi jauh lebih sensitif gitu, kayak panca indera kita tuh jauh lebih sensitif dari ciuman gitu ya, pendengaran, rasanya tuh memang lebih sensitif ketika hamil dan makanya dan kayak banyak yang bilang lebih rentan lah gitu ya, secara emosional iya, tapi secara mungkin ada yang percaya juga ibu hamil tuh harus dilindungin karena lagi lemah, lagi rentan gitu. Dan itu kenapa si Sri itu di situ kayak dia sering banget digangguin kan, dia sering banget kena teror mistisnya gitu. Mungkin itu salah satu penyebabnya juga, dan itu yang aku rasain juga. Aku pas hamil sekarang tuh memang mungkin dari panca indera sih, lebih mual gitu ya, jadi gampang mual, jadi gampang apa, dan mungkin sensitivitasnya terhadap hal-hal gaib itu juga jadi lebih tinggi gitu ya. Dan ditambah lagi dengan aku ngerasain sih sekarang kayak si Sri itu beratnya gitu ya ketika lagi posisi hamil muda terus harus merantau. Nah itu aku di situ yang sekarang aja aku pas hamil muda nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bed rest doang di rumah gitu. Jadi aku justru lebih berempati sekarang gitu ya dengan karakter Sri, which is telat sih karena udah stay syuting. Iya, tapi nggak apa-apa lah, daripada aku hamil beneran ya pas syuting lebih serem lagi. Jadi menariknya justru karena mungkin pada dasarnya karakter Sri itu cukup berbeda dengan Alisa Abidin gitu. Kayak aku tuh keseharian ya lebih rame gitu, rasanya tuh kalau ketemu orang ya pengen ngobrol, pengen langsung yang bercanda gitu. Tapi karakter Sri mungkin lebih ke dia lebih nurut banget sama suaminya ini gitu. Dia nurut, dia jauh lebih kalem, jauh lebih introvert gitu ya, dan cara bicaranya juga diatur, dan dia tuh kayak ngomongnya dikit banget mungkin selama di film ini. Dia cuma ngomong kalau benar-benar menurut dia itu penting gitu sampai. Nah itu hal-hal seperti itu yang kan beda banget sama Alisa. Jadi hal-hal seperti itu yang aku harus pada proses persiapan sebelum syutingnya itu aku harus latihan gitu. Jadi kayak pas reading ansos gitu, kayak lebih banyak diem gitu-gitu, lebih milih-milih mau ngomong apa. Proses-proses seperti itunya sih yang aku rasain gitu. Yang baru banyak ya. Jadi ini menarik banget karena memang pada saat itu project pertamanya Mas Yongki, Enigma, itu adalah project film pertama mereka, dan itu film pertama aku juga gitu sebagai pemain di film yang pertama, dan ini project kedua mereka, dan dimana ini juga project ketiga aku sih gitu. Jadi kita masih sama-sama baru sebagai tim gitu, Mas Yongki dengan PH Enigmanya, aku dengan yaitu pengalamanku di depan kamera gitu ya. Jadi kita banyak belajar dari project sebelumnya. Menarik karena aku bisa ngelihat perkembangan Enigma sebagai production house, dan mereka juga bisa melihat perkembangan aku sebagai aktor gitu. Jauh lebih siap kali ini. Mereka sudah dari proses sebelum syuting banyak banget persiapan yang sangat detail. Kita ada blocking dengan kamera, kita ada reading yang cukup intensif, ada olah tubuh, ada banyak riset dengan narasumber dan lain-lain. Jadi memang sebelum syuting tuh kita dipersiapkan, yang aku rasain tuh jauh lebih matang dari produksi sebelumnya. Dan pas syuting pun juga terasa udah jauh lebih siap juga gitu ya.
walaupun tantangan alamnya kadang-kadang hujan, kadang-kadang apa tuh nggak ketebak, tapi bisa dihadapi dengan baik. Tapi satu hal yang aku bangga, PH ini nih punya prinsip kayak mereka selalu berusaha untuk mengurangi sampah selama produksi syuting, karena mereka sangat peduli dengan lingkungan. Dan ini konsisten dari production yang pertama sama yang kedua, itu mereka konsisten loh. Kayak kita coba untuk, kan nggak mungkin zero waste lah ya, nggak mungkin nol ya, tetap pasti ada limbah. Misalnya kayak setiap aktor dikasih botol minum, jadi daripada kita pakai plastik gitu ya yang sekali pakai buang, tapi setiap pemain, cast and crew, bahkan krunya juga dikasih botol minum sama gelas buat ngopi. Jadi kita kalau ngopi kan pasti kan, nggak mungkin, jadi kita nggak pakai yang gelas plastik, kita dikasih semua, dikasih mug kecil, bahkan ada beberapa dikasih kayak asbak mini juga, terus buat nyimpen sampah gitu, segitunya mereka gitu. Aku sebenarnya karena baru banget ya berakting di film layar lebar. Sebenarnya kalau seni peran aku udah dari kecil itu berteater gitu, di atas, di panggung teater, dan ketika milih untuk berada di layar lebar gitu, di film itu tuh baru beberapa tahun terakhir ini. Jadi kesempatan untuk main di genre lain juga masih belum banyak, karena waktu aku masuk memang yang lagi hits tuh horor. Kayak memang tawarannya banyak banget horor, dan sekali udah masuk, udah main film horor pasti kayak banyak tawaran horor lagi. Jadi aku berharap kedepannya sih bisa ada kesempatan untuk main di genre-genre lain biar lebih bisa explore gitu sih. Harapannya itu tadi aku bisa explore berbagai genre gitu ya, bisa mengembangkan kemampuan seni peranku juga, dan bisa tetap, karena menurutku kenapa aku milih untuk ada di sini, karena aku seneng dengan seni perannya gitu. Itu yang ngebuat aku setia gitu dari kecil sama seni perannya, karena menurutku seni peran tuh bisa ngembangin aku secara individu gitu, secara kepribadian. Dan semoga aku bisa dapat kesempatan mainin peran-peran lain dengan proses pedalaman karakter yang cukup diperhatikan. Karena menurutku misalnya syuting atau misalnya kita perform atau apa, itu yang asik justru proses sebelum syutingnya, kayak pedalaman karakternya, readingnya, risetnya, itu tuh menurutku seru banget. Ngobrol, building chemistry sama pemain lain, itu yang aku selalu tunggu-tunggu sih. Dan semoga kedepannya aku dapat project-project yang memang memperhatikan proses itunya gitu, proses pedalaman karakternya.